Pemirsa, kinerja Pan Brothers Tbk masih tertekan di tengah mulai dilonggarkannya aturan PPKM. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham PT Pan Brothers Tbk bersama founder LBP Institute, Lucky Bayu Purnomo. Selamat pagi, apa kabar Mas Lucky? Selamat pagi, kabar baik. Baik, kita membahas Pan Brothers yang kemarin gugatan pilotnya kembali ditolak. Ini gugatan kedua yang ditolak begitu ya, secara berturut-turut Juli dan Agustus. Nah, Anda sendiri melihat dengan kondisi Pan Brothers saat ini, seperti apa prospek bisnis Pan Brothers ke depan? Ya, kita harus lihat dari kali pertama di mana persoalan PKPU ini menjadi concern bagi pemegang saham, ya baik itu pemegang saham publik, dan saya kira ini menjadi concern terhadap pemegang saham internal atau perusahaan itu sendiri sebagai stakeholder atau pemangku kepentingan. Begitu dalam rangka penyelesaian atau eskalasi ya, yang lebih baik untuk menyelesaikan soalan PKPU karena ada penundaan utang, sebenarnya persoalan restrukturisasi ini menjadi langkah strategis menurut saya yang baik dilakukan bagi perusahaan, dan ini terbukti bahwa sebenarnya pasar memberikan apresiasi oleh karena apa, kita dapat lihat dari kinerja harga sahamnya di mana Pan Brothers berada di angka 168 rupiah per lembar saham dari angka terendahnya yang kita lihat itu ada di angka 101. Nah, artinya ini menjadi salah satu sinyal bahwa upaya restrukturisasi ini menjadi catatan strategis bagi stakeholder pemangku kepentingan, juga shareholder para pemegang saham. Nah, mengenai prospeknya ke depan, karena rutinitas perusahaan ini berada di sektor yang berhubungan dengan produk massal atau mass product, kemudian identitasnya itu adalah defensif atau cenderung sektor yang mampu bertahan ya, oleh karena apa, memang menjadi produk massal yang memproduksi berbagai macam kebutuhan-kebutuhan tekstil dan sebagainya. Nah, itu menjadi salah satu poin penting di mana dengan kinerja atau dengan capaian PDB secara makro yang berhasil dicapai di angka 3,51% pada kuartal ketiga tahun 2021, maka ini sebenarnya sentimennya positif untuk emiten atau korporasi yang memiliki produksi massal atau memiliki produk yang dijual dalam skema mass product. Nah, saya kira untuk ke depan prospek bisnisnya masih cukup baik karena defensif. Baik, defensif dan termasuk yang resilience juga begitu ya, karena produk yang produknya. Tapi restrukturisasi yang harus dilakukan oleh Pan Brothers saat ini harus berfokus pada apa saja agar saat ini sudah ditolak pilot oleh sidang begitu untuk kedua kalinya. Apa yang harus dilakukan agar restrukturisasi ini bisa berjalan lancar begitu dan sesuai dengan apa yang ingin dicapai oleh perseroan? Pertama, perusahaan harus memperhatikan nilai hutang. Nilai hutang itu berdasarkan size, berdasarkan ukurannya. Apakah itu nilai hutang yang cukup tinggi atau nilai kewajiban yang cukup tinggi, disertai dengan jumlah atau sizing. Nah ya, jadi yang pertama itu melihat size atau ukuran hutang. Sebab apa, ukuran hutang yang relatif besar itu akan mempengaruhi nilai. Nah, untuk itu objek itu yang harus pertama kali di restructuring atau di restrukturisasi. Baik. Yang pertama. Kemudian yang kedua, perusahaan melakukan stress test. Perusahaan melakukan stress test itu apa? Mencoba melihat mana saja objek-objek hutang yang memang tetap harus dikelola, tetapi itu akan menimbulkan keberlanjutan perusahaan. Misalkan hutang yang nantinya digunakan untuk kegiatan OPEX dan CAPEX, membiayai operasional dan memberikan improvisasi pada belanja modal atau capital expenditure. Nah, jadi dua langkah itu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir itu melihat hutang jangka pendek, artinya hutang yang memiliki skala prioritas atau parameter waktu yang paling cepat harus diselesaikan. Nah, itu yang menjadi tiga langkah strategis bagi suatu korporasi untuk mengelola persoalan restrukturisasi ini. Memang kalau kita perhatikan
perusahaan itu tidak harus nantinya menuju zero debt atau menuju bebas hutang murni, akan tetapi menurunkan tensi atau menurunkan skalanya saja itu sudah cukup. Nah, dalam rangka tetap sustain, karena memang baik itu capex, belanja modal, ataupun opex, operational expenditure, itu apabila mampu dikelola dengan hutang dan itu rasionya terkendali, mengapa tidak? Jadi perusahaan tetap bisa berproduksi begitu ya, tetap bisa berjalan baik. Baik, Mas Luki, kita akan lanjutkan perbincangan kita menakar seperti apa prospek saham dari PBRX di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Dialog Corporate Action akan segera kembali usai news update. Kembali di Corporate Action, pemirsa, PT Pan Brothers Tbk telah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak Agustus 1990. Rekan Awis Meranani akan menyampaikan berbagai informasinya untuk Anda. Awis, silakan. Ya, Cakri dan pemirsa, saham PT Pan Brothers Tbk telah menjadi salah satu pilihan pelaku pasar sejak IPO. Kita simak datanya bersama. Pemirsa, jika kita lihat bersama dalam grafik ini, PT Pan Brothers Tbk telah IPO sejak 16 Agustus 1990 dengan kode saham PBRX dan berada di papan utama, bergerak di bidang usaha industri garment, dan kita lihat di sini di sektor barang konsumen non primer, subsektor pakaian dan barang mewah, serta industri pakaian dan barang mewah. Lalu kita lihat bersama, pemirsa, ini pemegang saham PBRX. Dari pie chart di sini kita bisa lihat yang terbesar dipegang oleh masyarakat sebanyak 49%, yaitu sebesar 3,17 miliar saham, diikuti oleh PT Trisetijo Manunggal Utama sebanyak 28% dengan angka 1,81 miliar saham, kemudian diikuti oleh PT Ganda Sawit Utama sebanyak 16%, yaitu sebesar 1,03 miliar saham. Baru kemudian diikuti oleh Burlingham International Limited sebanyak 6,9% sebesar 450 juta saham, dan terakhir ini ada 4,19% dipegang oleh Anne Patricia Sutanto sebesar 271,4 juta saham. Lalu kita bisa lihat bersama juga di sini pergerakan nilai saham PBRX yang kalau kita lihat secara umum year to date trennya ini turun. Namun kita lihat bersama secara detail dari awal tahun di 4 Januari dengan nilai saham Rp256, kemudian turun dan sempat turun cukup dalam hingga 14 Juni berada di angka Rp112, dan di bulan Juli pada tanggal 26 Juli sempat naik hingga Rp162, namun kembali turun dan akhirnya naik kembali, pemirsa, hingga 23 November di angka Rp168. Ya, pemirsa, demikian data-data yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke rekan Cakri. Baik, terima kasih Awis untuk informasi terkait pergerakan saham PBRX. Kembali ke Mas Luki. Mas Luki, kita menganalisis pergerakan saham PBRX ini sempat trennya turun dari awal tahun, tapi di Juli ini ada kenaikan yang signifikan, kembali di 160-an, 162. Kalau kita lihat informasinya adalah ini salah satunya faktor dari dicabutnya PBRX dari pemantauan khusus begitu di BEI. Nah, apa yang bisa terlihat selanjutnya sampai dia bisa mencapai di 168, lebih tinggi lagi dari kenaikan di bulan Juli? Ya, yang pertama memang rata-rata tertinggi itu ada di angka Rp292 per lembar saham hingga Rp250 rupiah per lembar saham pada bulan Januari. Nah, untuk itu reversal atau perbalikan arah yang terjadi pada bulan Oktober itu, apabila kita perhatikan secara price action, maka apresiasi pasar itu melihat PRBX dalam kondisi under value. Karena apa? Rata-rata terendahnya ada di angka 101 sepanjang 52 minggu sebelumnya. Dan capaian tersebut dilihat menjadi satu kesempatan akumulasi untuk saham PRBX, dan saat ini terbukti bahwa kenaikan tersebut berhasil mencapai angka Rp168 per lembar saham. Nah, pada prinsipnya PRBX saat ini berada di angka fair value, bukan di under value. Kalau dikatakan murah juga tidak murah lagi, kalau dikatakan rendah tidak juga rendah. Nah, untuk itu harganya telah sampai kepada nilai wajar. Nah, untuk itu target harga ke depan itu ada di angka 170 hingga 175 rupiah per lembar saham. Nah, PRBX cenderung menguat terbatas karena eskalasi bukan saja hanya karena high frequency trading dari
apa yang kita perhatikan dalam pergerakan harga, tetapi juga karena sentimen bagaimana upaya-upaya PRBX dalam melakukan restrukturisasi hutang terkait dengan PKPU yang sudah dialami saat ini. Nah, itu yang menyebabkan akumulasi antara harga dan sentimen yang menjadi satu kesatuan. Baik, selain restrukturisasi, apa yang harus dilakukan oleh Pan Brothers untuk meningkatkan kinerjanya, khususnya mungkin kalau kita lihat dari pendapatan dan laba di tahun depan? Pan Brothers memiliki beberapa anak perusahaan yang juga memiliki daerah operasi baik di Hanoi, Vietnam, kemudian ada di Singapura, ada di Hong Kong. Nah, saya kira ini juga menjadi satu momentum perusahaan bukan hanya restrukturisasi hutang, tetapi restrukturisasi policy atau kebijakan dalam rangka efektivitas dan efisiensi yang outputnya itu akan diberikan kepada nilai fundamental. Bagaimanakah menurunkan atau mengendalikan debt to equity ratio, bagaimana juga mengelola EPS, earning per share, bagaimana meningkatkan PBV, price book value, bagaimana juga melakukan rencana corporate action atau aksi korporasi di tahun 2022, karena mau tidak mau corporate action itu menjadi bagian yang sangat penting setelah adanya upaya-upaya restrukturisasi hutang ini. Oke, baik. Dengan kondisi melihat pergerakan saham PBRX dan mungkin kepercayaan para investor juga terhadap pergerakan harga sahamnya, rekomendasi Anda sendiri seperti apa, Mas Luki? Trading plan untuk PRBX itu adalah beli PRBX, kemudian entry point-nya ada di angka Rp168 per lembar saham. Target terdekatnya adalah di angka 170 hingga 175 rupiah per lembar saham. Dan kita lihat, kita jelang daripada penutupan bulan November dan menyambut bulan Desember, di mana potensi window dressing, kemudian potensi akumulasi dan menghadapi tahun depan bulan Januari 2022, momentum Januari effect. Ini akan menjadi salah satu trigger ya dan katalis positif untuk bukan saja untuk PRBX tapi untuk sektor secara makro yang ada di lingkungan PRBX itu, yaitu yang menjual ya produk-produk massal atau mass product atau garment ya. Baik, terima kasih Mas Luki Bayu Purnomo telah bergabung bersama kami di Corporate Action pagi ini.